Dari umur 7 tahun, aku juga menghabiskan 12 tahun di pesantren Al-Quran. Waktu lulus SMP, aku nggak langsung masuk SMA. Jadi aku sempat setahun di pesantren, di beberapa pesantren salafi gitu, pesantren tradisional. Emang tujuannya untuk fokus studi Islam. Terus aku catch up SMA-nya, aku ambil program akselerasi. Selepas SMA, aku ditawarin beasiswa jalur hafal Quran dari salah satu universitas di Maroko dan universitas di Suriah. Waktu aku lulus SMA, Suriah belum perang ya, masih damai. Buat yang nyangka aku bocil, aku tuh udah tua loh, setua itu sampai pas aku lulus SMA, Suriah masih damai. Oke, lanjut cerita. Karena satu dan lain hal, jadinya aku ambilnya kuliah di dalam negeri. Aku kuliah di Fakultas Usuluddin Teologi Islam, jurusan tafsir hadis. Ganti nama jurusan deh, waktu aku lulus jadinya jurusan tafsir dan ulumul Quran dan studi Quran. Selulusnya dari S1, waktu itu aku langsung pengen S2. Nah, terus aku diterima di University of Edinburgh, jurusan Middle Eastern Studies with Advanced Arabic. Studi Timur Tengah dengan bahasa Arab lanjutan. Tapi sayangnya aku nggak berhasil secure full scholarship, jadi aku nggak ngelanjutin kuliah. Nah, jadi pengalaman belajarku hampir seluruh hidupku sebenarnya, aku fokuskan untuk belajar agama, spesifiknya studi Islam. Sahabat Indonesia, pada episode kali ini kita akan menyaksikan Kumilah Hakimah bicara datar tentang agama, bahwa agama itu memberi manfaat, bahwa ada orang yang berbuat baik karena agamanya, tapi ada juga orang yang beragama itu berbuat jahat dan tidak memberi manfaat terhadap orang yang ada di sekitarnya. Ini membuktikan bahwa agama itu ternyata memang memberi manfaat, ternyata bisa membuat orang berbuat baik. Sehingga jika ada orang beragama berbuat jahat, itu bukan karena agamanya yang salah, tetapi mungkin tidak mendalami ajaran agamanya, atau justru menggunakan agama itu sebagai topeng untuk bisa melaksanakan niat-niat jahatnya secara mulus. Mari kita saksikan selengkapnya video berikut ini. Jadi kalau kita mau memperhatikan, orang religius tuh ada 2 tipe. Sebut aja tipe 1 dan tipe 2. Yang satu, dia bisa menempatkan agamanya sebagai moral kompas yang oke. Kepercayaan terhadap agamanya menjadikan dia orang yang bermanfaat buat orang lain dan sekitarnya. Tipe ini juga aware kalau yang dia imani itu value yang subjektif, yang nggak bisa dia paksa ke orang lain. Dan karena subjektif, dia juga aware kalau dia nggak bisa merasa paling benar. Makanya tipe ini bisa menghargai orang lain yang nggak berkeyakinan sama kayak dia, dan bisa chill aja sama gagasan di luar kepercayaannya. Jadi tipe 1 nih kombinasi yang bagus antara empati dan kecerdasan kali ya. Sementara itu tipe 2 adalah tipe orang yang religius yang merasa paling benar. Ngerendahin orang di luar kepercayaannya, bahkan dia juga akan ngerendahin orang yang sama agama tapi beda pandangan. Dunianya sempit sekali, pikirannya lebih sempit lagi. Gampang meledak karena topik agama sensian soalnya. Nah, kadang-kadang juga jadi gampang dibohongin someone with authority, gampang dibohongin someone with authority lah. Karena dia nggak punya pemikiran yang mandiri. Pokoknya realita harus sesuai sama yang dia percaya, meskipun faktanya nggak gitu. Ya kalau ada realita yang nggak sesuai sama kepercayaan dia, akan dia sangkal atau dia marahin kali. Nah, in other words, dalam konteks outcome pendidikan agama, aku akan sebut tipe 1 orang yang terdidik, tipe 2 orang yang terdoktrin. Yang terdoktrin itu jadinya ya cuma percaya aja, beriman aja, dia mengimani agamanya, tapi hal itu nggak bikin dirinya jadi orang yang lebih baik dan nggak bikin orang sekitarnya merasakan manfaat dari eksistensi dia, malah bisa jadi bawa bahaya gitu, bawa kerugian lah. Aku nggak yakin mana kuantitas yang lebih banyak antara tipe 1 yang baik dan cerdas sama tipe 2 yang shallow dan sempit ini. Tapi menurutku ada beberapa hal, beberapa materi yang kalau diajarkan bisa memaksimalkan output orang terdidiknya daripada output orang yang cuma terdoktrin doang gitu. Nah, pertama itu adalah konsep dasar tentang Tuhan dan agama. Kayaknya harusnya pas diajarin tentang apa itu Tuhan dan apa itu agama, mungkin jangan langsung ke substansi yang dogmatis dan absolut gitu ya. Sebelum dikenalkan ke Tuhan tertentu,
mungkin harus dikenalin dulu kalau ketuhanan itu adalah konsep abstrak yang secara konsep eksistensi Tuhan tidak bisa dibuktikan ada ataupun tidak ada. Makanya yang dilakukan hanya percaya keberadaannya atau enggak percaya keberadaannya. Karena secara konsep keberadaan dan ketiadaan Tuhan itu nggak bisa diuji, nggak bisa diukur, nggak bisa diamati dengan metode yang saintifik. This way akan bantu ngatasin kebingungan early gitu, kebingungan dini. Kenapa misalnya waktu kecil kita ngeliat teman kok ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Islam gitu. Nah, padahal secara konsep Tuhannya ya sama aja, karena semua Tuhan-Tuhannya itu diyakini ada karena diimani, bukan karena ada karena terbukti ada gitu. Nah, dan makanya agama yang akhirnya punah itu ya karena Tuhannya nggak ada yang mengimani lagi, Tuhannya jadi nggak ada, jadi cerita-cerita aja. Mungkin kayak ini, cerita dewa-dewi Nordik gitu, kayak Thor, Loki, Odin. Dulunya kan mereka dianggap dewa sama masyarakat Nordik zaman dulu. Dan kalau masyarakat sekarang kan lihatnya kayak dongeng yang keren aja gitu. Nah, begitu juga konsep agama. Agama itu seperangkat nilai, seperangkat aturan, seperangkat gaya hidup yang dijalani seseorang. Agama itu acuan, aturan moral yang dipakai seseorang. Di dunia ini, urusan acuan nilai dan moral tertentu gak ada yang sifatnya absolut universal. Frameworknya mungkin bisa, tapi isinya belum tentu. Kita bisa aja mengkonstruksikan moral tertinggi itu adalah yang paling banyak beri manfaat buat orang lain, bisa. Bisa aja moral tertinggi itu sesuai perintah Tuhan, bisa aja. Bisa aja yang bisa bawa kita ke surga, atau bisa aja yang mengikuti kemauan orang banyak. Indikator high moralnya itu bisa sampai personal level standarnya. Misalnya jujur itu kan baik ya, tapi ada situasi jarang di mana jujur jadi nggak baik. Sedekah itu baik, tapi ada situasi yang bikin sedekah itu nggak baik, dan seterusnya akan banyak banget kasusnya. Jadi dalam agama ada orang yang terdoktrin, ada memang orang yang terdidik. Jadi mereka yang terdidik ini mulai akan mempertanyakan beberapa hal yang ada dalam agamanya. Dan itu mesti dilakukan karena pertama, Tuhan sendiri memberi kita akal untuk mempertanyakan hal-hal yang menurut kita masih ganjil. Terus kita bertanya sebenarnya karena ingin memperdalam secara esensial pengetahuan kita terhadap agama kita sendiri yang kita anut. Jadi jangan kita menerima apa adanya begitu saja, tetapi setidaknya belajar agar pemahaman kita semakin dalam dan bisa menambah pengetahuan kita sendiri mengenai agama yang kita anut. Kalau semua orang bisa lihat kayak gini, mungkin outcome orang yang suka memaksakan nilai-nilai yang ia percayakan ke orang lain jadi menurun mungkin. Karena dia sadar standar moralnya tidak universal. Karena itu berdasarkan kepercayaan. Jadi dia sadar dia tuh bias dan dia menghormati acuan moral yang dipegang orang lain. Banyak orang nih dengan satu agama yang sama, approach moral kompasnya tuh bisa beda-beda banget tiap orang. Nah, terus gini, kan ada subjektif, ada objektif kan. Kalau agama, karena dipercaya secara berkelompok, itu disebutnya intersubjektif. Jadi realitanya jadi sama, tapi subjektif, tapi bareng-bareng gitu. Sama-sama percaya Tuhan, sama-sama percaya kiamat, percaya mujizat, percaya malaikat, percaya surga, tapi ya sebenarnya tetap subjektif, meskipun yang percaya banyak nih, meskipun itu realita banyak orang. Karena orang yang di luar realita itu nggak bisa lihat. Makanya mungkin kita bisa ngelihat orang agama lain itu kesannya konyol gitu. Nah, orang agama lain ngelihat agama kita juga kesannya konyol karena agama itu cuma masuk akal buat pemeluknya doang. Setelah dapet nih konsep dasar tentang ketuhanan dan agama, terus baru deh dibikin paham kenapa manusia bisa beriman. Kenapa manusia punya agama, fungsinya apa untuk peradaban manusia, apa yang ada di otak manusia sampai kita tuh bisa punya kecerdasan spiritual gitu. Yang tadinya di ratusan ribu tahun lalu manusia tuh kayak paling kelakuan beragamanya tuh kayak ritual-ritual primitif gitu, bukan agama yang terorganisir kayak sekarang. Nah, sekarang kan agama itu jadi agama yang mengikat komunitas dan terorganisir lah ya.
Nah, tapi itu tuh belum lama. Agama paling tua itu Hindu, itu baru 4.000 tahun yang lalu, Kristen baru 2000-an tahun yang lalu, Islam baru 1400-an tahun yang lalu. Kan ini menarik ya, mungkin kita bisa belajar dari sudut pandang sejarah peradaban dan antropologi, berarti selama Homo sapiens udah ada nih di bumi 200.000 tahun, kita baru adapting religious lifestyle tuh baru banget. Coba 200.000 tahun kita udah di bumi, kita baru religius tuh 4.000 tahun gitu. Nah, terus yang terakhir mungkin ngajarin cara mikir kali ya. Karena nih masalah cara berpikir krusial banget gitu. Karena punya keimanan itu mungkin emang bisa bikin hati kita tenang, tapi berpotensi bikin gak jernih juga nih dalam berpikir. Karena bikin bias ya. Kadang juga bikin rada halu gitu. Ya, misalnya pernah kan kalau ada musibah di kota A gitu, misalnya gempa. Nah, terus ada aja orang yang ngambil kesimpulannya, oh itu kota A gempa, itu azab, soalnya mereka suka maksiat, banyak diskotik kotanya. Padahal pas dicek ternyata kota A itu emang kota yang rawan gempa gitu. Nah, kalau kayak gini kan jadi ngaco nih cara berpikirnya. Jadi nggak bisa memetakan sebab akibat yang sederhana. Atau misalnya aku deh nih, aku nggak lulus ujian, terus aku mengklaim kalau aku nggak lulus ujian soalnya itu takdir, soalnya Tuhan punya rencana lain buat aku. Padahal aku nggak lulus ya karena nilaiku nggak cukup. Nah, padahal kan beban akuntabilitas dari kejadian ini harusnya berarti di aku ya sebagai yang ikut ujian. Tapi aku jadi ngeberatinnya ke kehendak Tuhan gitu. Nah, jadi apapun kejadiannya ngebebanin segala sebabnya itu sebabnya takdir gitu. Yang mana kalau secara kepercayaan nggak apa-apa. Cuman kalau misal dijadiin default thinking, bikin otak jadi malas untuk melihat realitas di mana sebab akibatnya tuh jelas. Nah, sebenarnya bukan cuma kepercayaan religius doang sih sebenarnya. Yang superstitious juga, kayak percaya kualat, pamali. Nah, ini juga mengaburkan kita dari ngelihat kondisi secara adil, atau mungkin juga bisa memperlakukan orang dengan tidak adil jadinya. Coba gimana empati kita bereaksinya gimana ketika kita menghadapi korban bencana alam sama korban azab. Nah gitu sih intinya. Jadi bukan cuma diajarin jadi religius, tapi juga jadi kritis dan logis.